Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sangat bersuka cita bertemu dan sharing kembali firman Tuhan. Pada hari ini judulnya adalah Half Time to Finishing Well. Separuh kehidupan lagi untuk mencapai garis finish. Mazmur 90 ayatnya yang ke-10. Masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Firman Tuhan mengingatkan di dalam Mazmur ini bahwa kehidupan di dalam dunia itu enggak selama-lamanya, hanya sebentar. Kita itu adalah seperti pelancong. Waktunya adalah 70 sampai 80 tahun. Kalau 80 tahun masih diizinkan hidup, akan ada banyak kesukaran, sakit, penyakit, dan yang lain. Nah, Bapak, Ibu, teman-teman, berapakah panjang bumi itu? Maka diperlukan sekitar 400 juta meteran untuk supaya tahu panjang bumi ini. Berapakah panjang kekekalan? Tidak bisa terukur oleh apapun juga. Karena kekekalan adalah sesuatu yang alfa dan omega dan tanpa akhir selama-lamanya. Saudara, kita bukan hidup di dalam dunia ini hanya 70-80 tahun. Tetapi satu saat ketika kita dipanggil Tuhan, maka kita akan memasukin kekekalan selama-lamanya tanpa batas. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, dalam hidup kita yang sementara ini kita disadarkan. Kita boleh bekerja bagus, kita boleh sekolah bagus, kita boleh melakukan banyak hal. Tetapi satu hal adalah bahwa di dalam hidup ini, hidup itu seperti uap yang sebentar ada dan sebentar nggak ada. Satu hari kita akan mengalami yang namanya adalah dipanggil oleh Tuhan. Karena itu dalam mengisi kehidupan half time ini, pada waktu 0 sampai 35-40 tahun, kita lahir, kita sekolah, kita bekerja, kita menikah, kita punya cucu, dan yang lain itu adalah tahap babak pertama. Nah, babak yang kedua namanya adalah half time. Babak kedua ini, pada waktu kita pertama hidup, kita ingin berhasil dalam hidup. Katakan amin. Tapi pada waktu umur udah mencapai 35-40 tahun, maka kehidupan bukan hanya berhasil, tetapi adalah hidup yang bermakna. Nah, saudara dan saya lihat dari wajah udah kelihatan, sudah memasuki babak yang kedua kebanyakan, babak kedua. Nah, bagaimana caranya mengisi paruh kedua dalam kehidupan kita dalam waktu 40 menit ke depan untuk finishing well. Ayatnya, dasarnya Kejadian 48. Ayat 1 dan 2. Sesudah itu ada orang yang mengatakan kepada Yusuf, ayahmu sakit. Lalu dibawanyalah kedua anaknya Manasye dan Efraim. Ketika diberitahukan kepada Yakub, telah datang anakmu Yusuf kepadamu, maka Israel mengumpulkan segenap kekuatannya. Dan duduklah ia di tempat tidurnya. Dari ayat ini ada dua kebenaran esensi khotbah pada pagi ini. Dari dua ayat ini ada dua sisi mata uang koin. Yang pertama, sebagai seorang anak, bagaimanakah menghormatin, melayanin, dan membantu papa mama kita supaya hidupnya dalam masa tua tetap bahagia dan finishing well, mencapai
garis akhir. Poin yang kedua adalah peran kita sebagai orang tua, bagaimana caranya walaupun usia kita udah 50, 60, 70 ke atas, tetap kita dalam keadaan yang fit dalam hidup dan mencapai garis akhir kemaksimalan yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Katakan amin. Mari kita akan masuk dulu dalam bagian yang pertama. Bagaimana seorang anak ya menghormatin, membantu orang tuanya agar finishing well. Ayat tadi mengatakan ketika Yusuf mendengar papanya sakit, maka Yusuf langsung datang. Walaupun dia sedang sibuk mengatur pemerintahan di Mesir, karena ada masa 7 tahun kelimpahan, 7 tahun masa kekeringan, sebagai raja kedua sangat sibuk. Tetapi ketika dia mendengar papahnya yang dia cintai, papahnya yang sangat dia sayang, sakit, dia tanggalkan semua. Dia tidak kirim deposito, dia tidak kirim makanan dan minuman. Dia hadir kepada papahnya, memeluk papahnya. Dan hebatnya, Yusuf datang enggak sendirian. Dia datang membawa 2 anaknya, Manasye dan Efraim. Ketika dia datang, opanya, grandpanya, kungkungnya melihat anak dan cucunya hadir, sangat gembira sekali. Saya mau sampaikan dari hati saya yang punya anak dan punya cucu. Dengarkan para anak muda. Hati seorang ayah, hati seorang opa, hati seorang oma. Bukan hanya butuh untuk makan dan minum. Bukan hanya dikirim uang dan yang lain. Itu butuh. Tetapi ada satu bagian yang dibutuhkan orang tua pada masa-masa menua adalah kehadiran seorang anak dan cucu. Karena itu begitu banyak orang tua setelah dia membesarkan anak-anaknya dan hebat dan segala macam. Anak-anaknya sibuk kiri kanan pelayan kemana-mana. Orang tua menjadi lonely, kesepian. Keeng hidupnya seorang diri. Salah satu penyebab banyak orang tua meninggal pada saat-saat dia masih sehat, bahkan dia sudah kaya. Karena lonely, kesepian. Dia merindukan kehadiran kalian, anak-anaknya, cucu-cucunya. Sebagai orang tua mungkin dia nggak akan telepon, nak datang sama saya. Cucu datang sama saya, takut mengganggu. Takut membuat jadi ingat terus. Tetapi di dalam hati yang paling dalam, seorang opa dan seorang oma, orang tua butuh kehadiran keluarga. Katakan amin. Karena satu hari engkau juga akan menjadi tua. Satu hari engkau akan mengalami hal begini juga dalam kehidupan setiap hari. Karena itu ayat mengatakan Kejadian 48 ayat 8. Ayo kita lihat. Ketika Israel itu Yakub, melihat anak-anak Yusuf itu, bertanyalah ia, siapakah ini? Jawab Yusuf kepada ayahnya, inilah anak-anakku yang telah diberikan Allah kepadaku di sini. Maka kata Yakub, dekatkanlah mereka kepadaku supaya ku berkatin mereka. Adapun mata Yakub telah kabur karena tuanya. Jadi dia tidak dapat lagi melihat. Kemudian Yusuf mendekatkan mereka kepada ayahnya.
dan mereka dicium serta didekap oleh ayahnya. Ayat 11. Lalu berkatalah Israel kepada Yusuf, tidak kusangka-sangka bahwa aku melihat mukamu lagi. Tetapi sekarang Allah memberi aku melihat keturunanmu. Ketika anak dan cucu datang, Yakub yang sudah tua di akhir hidupnya, di akhir ujung hidupnya, tiba-tiba bergairah, bersemangat kembali, tersenyum. Hai Manasya, hai Efraim, sini dekat grandpa, dekat kungkung. Diciumnya mereka, dipeluknya mereka, diberkatinya mereka. Karena itu ada istilah ya teman-teman. Kenapa ya? Oh, orang tua lebih sayang kepada cucu katanya lebih daripada mama papanya. Hei, kamu mau apa? Mau es krim? Mau coklat? Ini, makan yang banyak. Grandpa gak boleh kata mama papa. Jangan ngomong sama siapa Pak. Tenang, ada grandpa. Kamu mau main apa? Mau merujuk? Mau berenang? Ayo. Kata mama papa sedang sakit. Enggak lah, pasti kamu kuat. Saking sayangnya. Kenapa demikian ya? Mungkin menurut saya adalah mungkin karena dulu papahnya atau mamahnya pada waktu umur 40 tahun kan masa-masanya bisnis. Masa-masanya tantangan. Jadi banyak meninggalkan anak-anak. Ada dosa tertentu. Ya, jadi begitu melihat cucunya, waduh, dulu banyak meninggalkan anak ya. Dari terbit matahari sampai terbenam. Jadi melampiaskan rasa salahnya sama cucu dikasih apa saja. Izinkan para orang tua biarin mereka dekat sama opa omanya. Yes? Nggak ada yang yes ya? Ya? Oke? Yes. Tapi oma opa juga tahu diri lah. Itu bukan anak kita ya. Yang kedua kelihatannya gini. Kau sudah main, udah capek sejam 12 jam kan. Oma opa juga udah kecapean. Leles reto ya. Nah udah capek dikembalikan kepada orang tuanya. Nih anak mana? Oma opa mau tidur dulu ya. Ya, oke. Yes. Nah sekarang kita akan masuk. Efesus 6 ayat yang kedua. Efesus 6 ayat yang kedua dan ketiga. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ayat ini tidak ngomong gini. Hormatilah ayahmu dan ibumu karena ibu papamu baik. Tidak kan? Hormatilah ayah dan ibumu karena kaya. Tidak kan? Tapi ayat ini tetap mengatakan hormatin ayah dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Nah saudara, di dalam kitab Keluaran ada 10 hukum Allah, the 10 commandments. Sebelum ada satupun hukum di dalam dunia, di dunia ini. Sebelum ada satupun legal, PBB, dan hak asasi manusia. Semuanya bertumpu, belajar dari 10 hukum ini. Nah saudara, dari hukum ke-1 sampai ke-4, Allah mengajarkan hubungan vertikal dengan Tuhan. Jangan ada padamu ilah lain, bla 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 dan yang lain-lain. Vertikal. Ayat 6 sampai 10 Allah mengajarkan ada hukum dengan sesama manusia.
saling mengasihi, jangan mencuri, jangan berzina, jangan mengingini hak dan yang lain-lain dan yang lain-lain. Tetapi saudara, nah ini yang saya sampaikan. Di tengah-tengah fondasi antara ayat 1 sampai 4 dan di bawah hubungan manusia 6 sampai 10 ada satu fondasi yang kuat. Namanya adalah hormatin ayah dan ibumu supaya kamu berbahagia dan panjang umur. Poinnya saudaraku, enggak mungkin seseorang bisa mencintai Tuhan, melayani Tuhan dengan tulus kalau dia tidak menghormatin mama dan papanya. Bohong besar. Bagaimana mungkin dia bisa mencintai Tuhan Allah yang tidak kelihatan? Mama papanya sendiri yang kelihatan. Dibiarkan seperti besi rongsokan sampai akhirnya mati cepat-cepat. Bagaimana mungkin seseorang bisa punya hubungan yang baik dengan sesama manusia? Negosiasi, lobby, dan yang lain-lain. Kalau dia sepanjang hidupnya juga tidak punya hubungan yang manis dengan mama papanya. Dan Alkitab dengan jelas mengatakan begini. Orang yang tidak menghormatin orang tua tidak akan bahagia. Ini hukum. Ayatnya tampilkan. Dalam bahasa Inggris lebih tepat lagi. Honor their father and mother, which is the first commandment with promise. Dengan janji. Jadi Alkitab mengatakan Allah berjanji. Barang siapa menghormatin papa mamanya, pasti berbahagia, panjang umur, dan berhasil hidupnya. Dengan kata lain kebalikan. Kalau ada orang yang tidak menghormatin papa mama, pasti dia tidak akan bahagia. Even dia kaya, even dia hebat, even pendeta, tidak bahagia. Nah, adakah di antara saudara dalam hidup enggak bahagia terus? Coba cek and recheck. Apakah engkau terluka sama ayahmu, mamamu? Engkau tidak bisa mengampunin dan yang lain dan yang lain-lain. Dan Alkitab katakan, engkau tidak akan berhasil. Panjang umur bicara tentang keberhasilan sejati. Engkau usaha apa aja, bangkrut, tukang tipu, dah aneh sekali. Tidak bahagia, tidak berhasil, dan pendek umur. Kenapa? Karena melanggar firman Tuhan yang mengatakan, hormatin ayah dan ibumu supaya engkau berbahagia dan panjang umur. Kok nggak ada yang kasih tepuk tangan? Ini adalah hukum Tuhan. Ini adalah hukum yang sudah dicatat sebelum dunia legal, agama di dunia ada. Ini firman Tuhan. Karena itu saya mau sampaikan quote ini. Tidak ada satu daya, upaya, dan harta apapun yang bisa membayar kebaikan, cinta kasih orang tua yang telah diberikan untuk anak-anaknya. Sekali lagi, tidak ada daya, upaya, harta apapun yang bisa membayar kebaikan, kasih sayang, pengorbanan seorang papa dan mama kepada anak-anaknya. Karena itu Alkitab dengan jelas. Karena itu ini adalah satu hal yang jelas. Karena orang yang tidak menghormati orang tua tidak akan berbahagia. Tidak akan berhasil yang sejati. Ini adalah firman Tuhan. Amin gak amin, harus amin. Walaupun saudara tidak mengaminkan, pasti akan terjadi dalam hidup saudara. Coba lihat kiri kanannya. Hormatin papa dan mama. Tampilkan foto yang pertama. Mama saya usianya 96 tahun. Banyak yang tanya, Pak Tim, apa rahasianya mama umur panjang? Padahal mama jadi janda umur 40 tahun. Ditinggalkan papa udah 56 tahun.
Sorangan wae. Sendirian. Membesarkan 9 orang anak seorang diri. Di dalam kemiskinan, di dalam kekurangan. Tapi kenapa mama umur panjang selalu happy dan bahagia. Dan tidak lonely. Karena anak-anaknya 9 orang anak. Yang di belakang. Sangat sayang. Menghormatin. Mencintain. Dan membantu orang tuanya. Agar panjang umur di bumi. Dan finishing well sampai garis akhir. Termasuk menantu-menantunya. Ini rahasia. Kenapa mama umur panjang. 80 genep tahun. Kau cap lak. Mam, hayang umur sabara. Mama hayang 150. Semua anaknya kau tahu. Haleluya. Bukan hanya. Jadi tiap kali Cynthia dirayakan. Itu sama sekalian karena bulan 2 akhirnya. Jadi Cynthia pas ulang tahun. Ini sudah terjadi 40 tahun. Sudah setiap tahun. Pasti datang semua. Harus datang. Kalau tidak dipecat jadi anak dan menantu. Datang. Dan COVID kemarin juga. Semua datang. Oh nasiun. Maju tak gentar, gentar tidak maju. Tapi hanya pada waktu pesta pora. Yang penting day by day tiap harinya. Foto yang kedua. Nah, kalau aku datang ke Tasikmalaya, khusus datang untuk mama. Mama sangat senang, bukan hanya rumah, keeng katanya. Lonely, hayang keluar. Nah, begitu dibawa keluar, ngangkatnya berat, bro. Sis, dalam 10 kilo, berat. Berat. Asupkan ke mobil, berat. Kalau kita kan ibadah, kesaksian dan segala macam main kan cepat kan istri anak cepat. Ini mah tapi karena kasih sayang, menghormatin dan membantu. Mau dibawa kemana Pratim? Nah mama paling senang didorong sama yang paling kasep katanya anaknya. Ya. Kemana? Pertama isi tubuh fisik. Senang makan yamin. Mie laksana, rumah makan baru yang punya bukis, makan duren, ranginang, keripik, orang Tasik. Satu hari saya kaget, mama jadi kuyus. Cik kenapa kuyus? Mami supaya umur panjang. Diet apa? Agin di diet, duren di diet, ranginang di diet. Oh jangan. Mama umur 90 tahun, memangnya kau diet jadi umur 200 tahun? Jangan, mulai hari ini mama makan apa aja boleh. Boleh. Asal secukupnya. Mama di belakang katakan, haleluya. Dan aneh, ini benar. Kau dia batuk, apa obat batuk? Benar ini. Makan ranginang, sembuh langsung. Aneh kan? Kenyataan. Mama sok hayang makan durian, makan durian 2. Hayang naon, di rumah itu kacang bogor. Sekarang mengges ompong hese, kacang bogor dikasih diterima. Secara tubuh, secara jiwa apa? Supaya bahagia. Mana? Senang di toko. Nah waktu itu kan ada toko Eger. Mama itu langsung jaga toko. 80 genep tahun bayangkan. Dan dikontrol SPG-nya. Senin berapa, Selasa sampai Minggu dicatat semua. Ini adalah bekal PR. Karena setiap hari Selasa jam 2, Zoom keluarga. Anak 9 kumpul semua. Dan mama ngomong gini, diam dulu semua. Omset seminggu ini, Senin berapa? 2 kepala. Hebat sekali. Selasa berapa? Rabu berapa? Kamis di 2 kepala. Omsetnya semua. Nggak ngomong omset gitu. Tiba-tiba, pok, gak ada suara, tidur. Jadi mama itu sangat semangat. Bisnis bagi dia itu happy. Lebih daripada ke gereja. Kenapa? Karena mama seumur hidupnya 56 tahun membesarkan anak-anak kerja keras
banting tulang untuk anak-anaknya bisa hidup dengan layak. Emosi saya rohani udah dibaptiskan mama. Setiap datang aku tersungkur di pelukan mama dan mama melepaskan berkat. Diberkatin si Sean, istrimu, anak bisa memberkati, lepaskan berkat. Dia tumpang tangan saya. Sebelum pulang saya juga balas dendam, menumpang tangan buat mama. Mama umur panjang, anak 9, cucu, buyut, bau, cucut, diberkati Tuhan. Secara tubuh, secara jiwa happy, secara roh happy. Mama tidak pernah lonely. Nah ini yang terakhir saya bersaksi, dari itu kita akan selesai dalam bidang ini. Waktu COVID Delta, mama kena. Begitu saya dengar di Bandung kena, mama 3 hari udah goyang. Saya nangis, saya ke Yonas. Buat foto mama sambil nangis. Ini terakhir, sepanjang jalan saya doa, Tuhan kau boleh izinkan mama hidup untuk ulang tahun lagi. Delta. Masuk rumah sakit hari ke-4. Nggak boleh ada yang besuk dan yang lain-lain. Dan mama udah goyong, udah ngecaprak bahasa Sundanya. Itu ayam goreng siapa yang makan? Itu. Oh cucian, wah mama udah goyang. Dan akhirnya cici saya yang nomor 5. Yang tinggal dengan mama di Tasik. Masuk ke rumah sakit TMC di Tasik. Masuk sama mama. Dokter katakan tidak boleh karena kamu negatif. Mama kamu positif. Enggak, saya mau masuk. Benar? Oke, mama kamu sakit, kamu akan kena. Enggak apa-apa. Cici mewakili dari yang ke-9. Anak yang ke-5. Oh anak ke-5 ya. Kok ini hukum Tuhan yang tadi yang ke-5 ya. Oh matiin aja. Ini katanya yang paling sayang ke mama ini. Ya, yang ke-5 masuk ke dalam. Dan Cici yang tadinya negatif. Jadi kena COVID. Dan ketika bersama-sama, mama tidak lonely. Mama tidak keeng. Mama tidak kesepian. Dari ngacapa, ngawur segala macam. Mama tensinya tang. Ke hari ke-9, mama sembuh. Cicinya sembuh. Dan pulang ke rumah dengan sorak-sorai kemenangan. Apa rahasianya? Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Poin ini sudah selesai. Sekarang poin yang kedua adalah bicara tentang menjadi orang tua. Ya, tetap finishing ya. Siap saudara? Oke, ayatnya Kejadian 48. Ayatnya yang ke-14. Tetapi Israel mengulurkan tangan kanannya dan meletakkannya di atas kepala Efraim, walaupun ia yang bungsu, dan tangan kirinya di atas kepala Manasye. Jadi tangannya bersilang walaupun Manasye yang sulung. Jadi saudara, Yusuf menyodorkan anaknya, 2 anak ini untuk diberkatin oleh Yakub. Karena 3 generasi, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Ketika akan diberkatin, aneh. Tangan kanan papahnya, Yakub, itu disilangkan. Jadi yang diberkatin adalah adiknya dulu. Ya, yang kokohnya, jadi yang kedua. Yusuf sebagai anak protes, Papa sudah tua ya, itu salah. Yang harus diberkatin anak pertama, baru anak kedua. Papanya langsung nyeletuk. Tidak anakku, aku tahu Tuhan ngomong apa sama saya. Yang harus diberkatin bukan anakmu yang pertama, tapi Manasye. Manasye akan menjadi berkat besar buat isi dunia ini. Nah, poin ini adalah sebagai orang tua, Bapak Ibu teman-teman. Walaupun Yakub secara tubuh lahiriah makin lama makin merosot, makin tua, makin gak berdaya. Tetapi rohaninya, spiritnya
Oke. Kehubungan intim dengan Tuhan sangat dekat dengan Bapa Surgawi. Dia menangkap isi Bapa Surgawi dan melepaskan berkat. Bukan menurut seperti dunia anak pertama. Tetapi Tuhan menuntun, lepaslah blessing kepada anaknya yang kedua, Efrat. Apa yang saya ingin sampaikan? Para orang tua, Anda adalah orang yang luar biasa. Engkau telah melahirkan anak-anak yang hebat. Katakan amin. Engkau telah melahirkan penerus yang hebat. Katakan amin. Engkau telah membangun satu bisnis, satu pekerjaan. Sehingga anak-anakmu menjadi besar dan bisa berkarya hari ini. Katakan amin. Tetapi dalam Tuhan tidak ada kata pensiunan. Tidak ada pensiunan kata-kata pensiunan rohani. Justru semakin tua harusnya semakin berisi. Rohani semakin dekat dengan Tuhan. Bukan hanya di dunia yang sementara. Tetapi persiapkan kepada kekekalan selama-lamanya di rumah Bapa di surga. Kasih tepuk tangan Tuhan kita. Tidak ada pensiunan buat seorang orang tua seperti angkatan saya dan ke atas senior. Dalam pekerjaan masih bisa yang dikembangkan. Masih bisa banyak belajar dan yang lain-lain dan yang lain-lain. Poin pertama. Poin kedua. Pemusik udah siap? Kalau Anda sebagai orang tua yang sudah punya anak dan cucu, dikawinkan Tuhan, anak yang anak yang baik, anak yang melayani, anak yang suka transfer uang, anak yang selalu ada di samping menghibur, itu semua anugerah Tuhan. Itu ban-ban kamsiah. Katakan ban-ban kamsiah. Ban-ban, itu mah nggak ada sukacita yang lebih besar dari itu. Itu adalah anugerah Tuhan. Katakan amin. Tapi, nah ini poin saya. Kalau engkau dikaruniakan anak, tapi anakmu tidak terlalu anakmu tidak terlalu membalas budi dan yang lain-lain, jangan kau sakit hati. Karena anak juga punya pergumulannya masing-masing. Anak juga perlu perjuangan dalam hidupnya. Jadi poinnya, orang tua pada masa-masa umur di atas 56 harus mempersiapkan income agar suami istri kompak untuk bisa mengelola pada masa tua, tidak meributkan, tidak mengesahkan anak, cucu dan menantu dan yang lain-lain. Real kenyataan, berapa banyak orang tua yang tidak dihargain oleh anaknya atau menantunya karena, maafkan, ekonominya di bawah. Karena itu, saya percaya Tuhan akan memberkati kita. Katakan amin. Tapi kita harus sebagai orang tua. Kalau sudah anak besar, cucu juga besar, orang tua juga perlu mempersiapkan diri dengan suami atau istri untuk mempersiapkan dana hari-hari. Tetap itu harus dilakukan dalam hidup kita supaya jangan nanti timbul sakit hati. Kenapa anak saya ya tidak kirim duit sama saya? Kenapa anak saya ya tidak besuk sama saya? Sekali lagi, kalau anaknya baik, ban-ban kamsia, semua anugerah Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Katakan amin. Tapi andai kata pun anak-anak tidak ini, karena itu Alkitab katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kalau kita mengandalkan manusia, siapa manusia? Anak kita, cucu kita, suami kita, istri kita bisa terjadi akan kecewa. Tapi diberkatilah yang mengandalkan Tuhan. Sasaran kita, fokusnya adalah sama Tuhan. Ketika kita fokus sama Tuhan, dijauhkan dari kekecewaan dan lonely dalam hidup kita. Jadi kalau ada orang kecewa, maafkan, itu bodoh.
Karena Alkitab sudah ngomong, terkutuklah orang yang mengadakan manusia. Karena itu dalam masa kita bertumbuh juga adalah mengandalkan Tuhan sebagai sumber segalanya dalam hidup kita selama-lamanya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin. Amin gak amin? Harus amin, kata amin. Amin. Supaya ketika dalam masa-masa tua kita di pembaringan, jangan ada kata penyesalan, maaf, punya simpanan lagi. Aduh, jaga pada masa-masa tua nama baik, integritas sebagai engkau, sebagai grandpa, sebagai grandma. Bahkan kau boleh, saya usulkan kepada Pastor Chandra, Pastor Yopi, ada komunitas usia rakcap ya, berkumpul, ada komunitas. Nah, ini adalah komunitas senior, orang-orang yang hebat yang telah melahirkan generasi ini dengan luar biasa. Baik, ayatnya yang terakhir, Mazmur 37. Ayat 23. Dibukakan semua aja. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Atau anak cucunya meminta-minta roti. Next. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Dan anak cucunya menjadi berkat. Katakan amin. Nah, ayat ini adalah finishing well. Ini adalah orang tua, opa, oma yang finishing well. Anak cucunya menjadi berkat. Walaupun di atas yang mengatakan orang tua ini pernah jatuh, pernah hancur, mungkin pernah bangkrut, mungkin pernah jatuh dalam dosa dan yang lain-lain. Tetapi orang tua ini bangun kembali bersama dengan Tuhan. Hidup dalam kebenaran, berkenan kepada Tuhan. Dan Tuhan mengangkat kembali orang tua ini sampai akhirnya seperti Yakub finishing well. Seperti orang pemazmur ini finishing well. Anak cucunya menjadi berkat. Yang mau katakan amin. Firman Tuhan, mau tepuk tangan? Boleh tepuk tangan. Sudah selesai. Ada 2 poin. 2 poin. Half time to finishing well. Separuh waktu kita sebagai anak. Hormatin. Cintai. Dan bantu mama papa kita. Supaya hidup berbahagia sampai kekekalan. Poin yang kedua. Kita sebagai orang tua. Bertumbuh dalam rohani. Tetap produktif. Menjadi mentor. Buat anak cucu dan jemaat di tempat ini. Dan menjadi inspire. Menjadi inspire. Sampai finishing well. Masuk dalam kekekalan. Tuhan dipermuliakan. Mari kita bangkit berdiri.